Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau menjelaskan tentang pasar modal dan otoritas jasa keuangan atau yang disebut dengan OJK. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia atau yang disebut dengan BEI, berupa saham, obligasi, dan reksadana. Melalui BEI, masyarakat dapat berinvestasi dengan cara membeli instrumen keuangan jangka panjang, jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, fitur, dan lain-lain. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling populer. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Investor dapat membuka rekening dari perusahaan efek dengan cara mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan. Secara umum, perusahaan efek biasanya mewajibkan investor untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu sebagai jaminan dalam proses penyelesaian transaksi. Nah, proses transaksi saham di bursa efek dan ada juga proses transaksi obligasi di bursa efek, yaitu transaksi dimulai dengan penempatan kuotasi di sistem perdagangan yang disebut OTS fees, sehingga semua kuotasi yang masuk ke dalam sistem dapat dilihat secara langsung atau real time oleh pelaku pasar lainnya. Melalui OTC fees, partisipan dapat melihat kuotasi yang paling menarik bagi dirinya. Kemudian, partisipan yang tertarik untuk membeli atau menjual dapat menghubungi partisipan yang akan menjual atau membeli untuk menegosiasi lebih lanjut. OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK merupakan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Dengan demikian, OJK adalah lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan adalah agar keseluruhan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Segitu aja dari aku, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.